Nah di sini tuh kita mau ke tag A-nya tadi, tag P. Nah kita ke style CSS. Nah di sini tuh mau ada yang diubah. Nah tuh fontnya itu kita salin terus buat ditaruh di sini statistik biar sama gitu loh fontnya sama yang di web. Nih kita mau bikin tuh. Nah di sini mau nambahin bagian statistics wrapper div tapi ada P-nya. Yang tadi kan gak ada P-nya nih. Nah yang sekarang ada. Nah di sini font size-nya itu 3,5 rem, marginnya itu 0 px, paddingnya 0 px juga. Statistiknya kita di bawah lagi kita bikin wrapper div P sama I. Kan di HTML-nya tuh ada. Nah itu tuh. Nah itu udah cantik banget. Nah itu udah ada gambarnya guys. Di sini tuh udah ada gambarnya. Jadi itu tuh statistik itu buat yang di bawah header. Tadi kan kita sebelumnya udah belajar header tuh. Nah ini bawahan dari header. Itu dia. Nah di sini tuh udah ada gambar kan, kayak gambar tuh yang kayak masih pengaturan, terus kayak ada toga YouTube. Nah itu tuh ngambil di bagian icon. Tadi di video sebelumnya itu ada kendala guys, harus diinin dulu. Nah ini dia. Ini udah ada perubahan ya dari tadi tuh, dari teksnya muncul, dari ukuran besar ininya. Nah tuh tadi kan huruf angka 3-nya itu kan tadinya besar, tiba-tiba jadi kecil. Nah itu dari style. Nah itu paddingnya, width itu buat kecil besarnya. Nah nah biar tidak ribet itu kita tinggal salin aja ya guys, tinggal di shift alt shift gambar yang ke bawah itu. Nah itu terus kita tambahin teksnya itu biar tampilannya makin bagus kayak gini nih. Kita live server dulu. Nah tuh udah cakep kan. Nah dari sini kita mau ke style CSS. Oh enggak, kita dari bawah section ini kita mau langsung ke premium course. Kita udah mau masuk ke premium course ya guys. Nah ini kita bikin section lagi. Kita pakai ID ya sekarang, ID premium course. Nah di video ini tuh premium course-nya ada spasi. Seharusnya itu jangan ada spasi, karena spasi ini malah membuat style CSS-nya itu nggak kepanggil. Jadi nanti malah gagal. Itu guys. Nah ini di sini kita lanjutin di bagian style CSS-nya, kita tambahin teks align, center, font kayak gitu. Nah itu tuh udah cantik. Udah tambahin padding, udah tambahin marginnya itu 0 px, terus paddingnya juga 0 px. Nah di bagian premium course yang awal itu kita tambahin colornya itu buat apa? Colornya itu buat biar teksnya itu berwarna. Jadi setiap di bagian HTML-nya itu misalkan nih di class. Nah, di class, dalam kelas ini nih misalkan namanya itu premium class. Nah, setiap bagian-bagian di dalam div-nya lagi nih kita bikin tag gitu loh di style CSS-nya, kayak titik premium course wrapper H4 gitu. Nanti kita styling di bagian H4. Nah misalkan kalau misalkan P, kita ganti P. Nah kita styling di bagian P kayak gitu guys gitu. Nah di sini tuh mau bikin div class lagi, mau kita namain item, biar nanti kita manggil di CSS-nya itu biar sama ya guys, biar nggak ketumpuk gitu loh, jadi harus sesuai.
di sini mau kita kontrol shift ke bawah biar kita nggak ngetik-ngetik lagi guys. Nah itu. Nah di sini kita mau bikin tag grid. Kan tadi kita udah di HTML-nya itu kita udah class grid. Nah ini sekarang kita panggil di style CSS-nya biar kita tuh nge-styling di websitenya itu. Nah di sini kita tambahin display flex, harusnya gitu sih ya. Ini ngetiknya lama banget. Oh no. Oh gini. Kalau yang bagian grid itu ya harus menyesuaikan grid. Kalau misalnya grid dia beda sama yang di bagian yang lain. Dia harus kayak display flex atau apa itu tuh kayak gitu. Nah terus tadi kan di bagian HTML ini grid HTML. Nah di grid ini kan salah. Maksudnya tuh di HTML-nya itu kan kita bikin grid. Nah grid item. Nah di sini kita bikin deh grid item. Nah ini. Nah kita mau bagian ini nih mau disalin tapi nggak jadi. Tadi itu mau disalin tapi nggak jadi. Kita mau ke bagian yang tuh tadi yang udah ada putih-putih di bawah, statistik yang tadi kita bikin. Nah itu mau di styling dan warnanya biar beraturan. Nah kayak gini. Nah sebelumnya maaf kalau di video ini tuh lama kayak ngulang lagi. Di sini emang aku banyak kendala dari bagian style CSS-nya ini nggak kepanggil, dari bagian kayak ulang-ulang lagi gitu. Kayak ini aku di sini kayak selalu pastiin ini bener enggak gitu, biar aku ngerti dulu gitu. Nah guys, kan di bagian video ini tuh ada nanti tuh di bagian websitenya itu tuh ada foto begitu. Nah kita pakein tag IMG buat munculin foto. Nah fotonya ini aku udah sediain di folder tuh ya guys. Nah kayak gini, lihat sebentar. Ini lucu banget tau. Kan sebelumnya ini fotonya udah dapet, cuman aku kurang puas. Aku kayak pengen cantik gitu, terus kayak pengen backgroundnya tuh hilang yang dari yang foto aku dapet itu. Nah aku ke bagian background color itu biar nanti cantik. Ini gagal guys, bingung kan aku di sini bingung banget. Sebentar ya, ini mau dibenerin dulu. Dan di sini tuh ini udah ada solusinya dan ini nongol. Ini belum di styling ya guys, makanya dia kayak gini, dia di luar jangkauan kotak itu. Nah ini kita mau styling nih guys biar cantik. Nah di sini kita tambahin grid IMG kalau nggak salah. Ini yang ngetik lama banget dah. Oh ini aku sendiri guys, maaf. Oh grid item. Nah grid item habis itu ada IMG-nya seharusnya ya. Nah itu maksud aku guys, tapi karena ngetiknya lama dia kebingungan ini pun jadinya begini. Nah ini mau dilanjut, kita mau bikin tag P itu nanti munculan itu tag P itu paragraf ya guys. Yang tadi aku bilang di awal banget di part 1 itu aku bilang tag P itu ya paragraf. Ini kita bikin paragraf di dalam kolom yang ada fotonya yang tadi foto imut itu. Sebenarnya logo, cuman
Aku mau styling sendiri guys. Itu juga tadi teksnya warna pink jadi warna awalnya tadi tuh teksnya warna putih, cuman tiba-tiba warna pink ya karena di styling gitu. Nah ini kita mau ke style CSS, mau bikin grid wrapper. Ini bener-bener yang ngetik udah ngantuk banget. Grid terus kita tambahin grid item. EMG kan udah nih. Nah kita mau styling bagian P-nya. Oh bukan P. Oh item lagi. Oh item detailnya guys, yang tadi di HTML-nya tuh yang di atas P. Nah itu. Nah di sini kita mau tambahin padding. Seperti biasa padding itu buat ngetengahin atau enggak ngepinggiran atau enggak. Padding itu kalau nggak salah kayak tembok dinding gitu loh, dinding. Nah ini kita ukurin 30 pixel. Font size biar fontsnya itu ukurannya ada ukuran berapanya. Ini kita tambahin 2 rem gitu. Kita font width, kita tambahin font width. Sini ada bold, nanti kita lihat hasilnya tuh kayak gitu. Nah dia tuh ke tengah guys, jadi kayak pentingnya styling tuh ya buat itu. Kita tambahin nah di sini mau kita edit lagi, kita tambahin tag div, terus kita bikin tag small, di bawah tag small kita tambahin tag A. Nah small itu kita tambahin info, nanti tuh di dalam websitenya itu nanti ada keranjang guys, lucu banget. Itu kita bikin dulu info 1 info 2 nya biar buat dijadiin button, buat kayak titik-titik gitu. Nah di sini mau kita styling lagi nih, grid, item detail, terus div, terus small. Tadi kan di HTML-nya itu ada div, ada small. Ini kita biar sekaligus kita styling, nah itu kita gabung kayak gitu. Ini nggak tahu kenapa aplikasinya ngeselin guys. Oh webnya tuh kayak bukan web, nggak tahu error atau gimana, itu kayak nggak bisa dipakai. Ini ke video aja sih guys, seharusnya mau di pause tadinya, cuman ternyata nggak ke pause. Hehe. Nah ini lama banget karena ini ngotak-ngatik ini. Ternyata harus di refresh dulu. Itu pun kalau nggak di refresh kadang bisa kadang enggak. Di sini tuh kayak udah pasrah guys. Aku bingung banget cara buat iniin gimana. Nah ini nih bener-bener buang-buang waktu banget, nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Nah udah ini tuh sebelum aku tahu caranya, jadi ya ini kayak nyerah gitu. Tapi aku tidak pantang menyerah di sini. Nah di sini tuh aku udah tahu caranya ya. Beneran yang tadi aku bilang tuh dia harus di refresh dulu. Nah ini nih seharusnya udah kayak gini. Tuh kita pilih jam, kita salin dulu kodenya, kita masukin ke ini nih, ke small. Nah itu kan enak dilihatnya. Nah itu nanti ada jamnya nih guys. Tuh ya kan ada jamnya. Nah ini kita mau namain namanya 50 horse. Nah di situ ada 50 horse. Kita mau ke style-nya dulu. Kita sebenarnya nanti tinggal salin-salin aja yang sama dengan yang di atas yang sebelumnya. Di sini aku mau
tambahin button di A-nya itu. Nah, intinya kegunaan button itu ada dibuat kayak pencet-pencet gitu loh guys. Kayak pencet ini nanti kita ngarahnya kemana gitu. Gitu. Nah ini mau cari lagi card. Ini tambahin di dekat di info 3 ini jadi button kalau nggak salah ya. Oh no, di tengah-tengah itu ternyata. Nah tuh jadi info 2 kan. Ih cantiknya. Ini web. Di sini aku namain click hair karena klik awalnya kan mau pakai click hair kan, cuman click hair tuh kepanjangan guys, jadinya begitu deh. Sebenarnya bisa di styling, cuman sepertinya agak-agak ribet ya. Kalau yang masih pelajar kayak aku mungkin menganggap ini agak ribet, belum tahu soalnya begitu ya guys. Nah, di sini tuh mau styling no apa ya, di sini tuh aku mau gantinya, tahu sebenarnya ini nih mau diganti gitu deh, cuman sepertinya tidak jadi. Oh gini ini nanti kan di ini nih yang bagian ini IMG. Nah ini tuh tadi aku tinggal salin-salin aja guys, ternyata cuman disalin-salin dari atas ke bawahnya tuh, makanya tadi ada yang bagian 1 sama 2 sama 3 nya itu ada yang diganti dari fotonya. Nah biar ganti foto gitu, nah itu jadi lucu kan guys, ya lucu banget. Aku pun suka. Di sini tuh kita mau masuk ke tentang saya. Nah, tentang saya di sini kita bikin section lagi. Tentang saya. Ingat guys, itu seperti biasa di video ini tentang sayanya kayaknya ada spasi, dia nggak dititikin atau nggak di stripin. Sebenarnya jangan titik sih, lebih ke aku saranin pakai strip aja ya. Di sini aku mau tambahin H4 buat teksnya gitu. Itu tuh teksnya ada di paling bawah, warnanya putih nggak kelihatan sama sekali. Nah di sini aku mau styling di bagian premium course. Di bagian benar premium course, kita tambahin lagi premium course. Nah kita tambahin padding. Nah tuh jadi itu tuh untungnya warna hitam ya, namanya tentang sayanya. Nah itu tuh udah tuh padding 10.5 itu tuh buat ukurannya guys, buat ukurannya begitu. Di sini aku mau langsung salin aja karena hasilnya tuh sama guys, jadi tuh kita paling tinggal ganti di tagnya itu, di pagarnya itu tuh kita ganti yang sesuai yang di HTML. Kan di HTML aku namainnya tentang saya. Nah di sini tuh sebenarnya gagal guys, ternyata salahnya itu di tentang saya. Seharusnya tentang sayanya itu ya yang di HTML-nya itu ya jangan di spasi, langsung di strip aja. Cuman aku salah. Aku baru melihat itu salah. Nah dari sekian lamanya itu di tentang saya ini udah selesai, maksudnya udah berhasil. Kayak ini bener tuh tentang saya, terus dibikin wrapper itu tuh ternyata di bagian HTML beneran ada titik guys, yang bikin gak jadi. Nah lanjut kita bikin tentang saya wrapper di menu sama IMG biar nih foto berubah kecil gitu loh, merubah menjadi kecil. Nah di sini kita tambahin width karena terus yang bagian div ini kita salin
tentang sayanya tuh disalin tinggal, karena sama yang di atas tuh sama. Kita tambahin width, ukurannya itu tuh width itu buat ukuran ya tuh 70%, tambahin padding 20%, margin itu 50 pixel. Nah di sini ada background color. Nah di sini mengecilkan, itulah dia. Tapi tadi tuh ditambahin border radius guys. Nah terus ada backgroundnya gitu, jadi kayak cantik gitu kan. Tuh kita bikin apa ya di HTML.
Nah, di sini aku udah siapin folder JS main.js, terus kita bikin filenya itu main.js ya guys. Ini aku mau buat ini masukin script dulu di voter bentar. Kita ke sini kan. Oh, di bawah. Kita ke script. Nah, di sini kita masukin src biar menuju ke bagian JS itu loh, ke sini. JS .js. Sebenarnya kayaknya aku salah nama sih. Harusnya main JS. Tapi itu apa ya? Nggak apa-apa. Cons. Salah. Kenapa ke sini? Ke sini ya, ke cons. Cons. Kayaknya aku salah salah bikin file sih guys. Bentar ya. Mau aku hapus dulu. Baru mau aku hapus. Ini udah aku hapus. Terus kita bikin file baru. Namanya main.js. Nah, ini udah. Mana sih? Main.js. Oh, wait. Salah. Harusnya sebentar. Ini ada yang salah. Lupa. Bentar ya, maaf. Nih, habis itu bikin folder. Ih, bagaimana sih ya? Wait, agak enter. Nah, habis itu tadi aku lupa enter guys, maaf. Main JS. Nah, ini udah ada. Kita mau, nah ini kan tadi udah dibikin nih. Kita mau mancing, tapi karena kita tadi salah. Salah. Maaf. Sekali lagi. Main JS. Nah, langsung kan. Di sini udah. Sekarang kita bikin cons